ketemu orang-orang baik ini. Selamat pagi kawan Maya. Sarapan dulu ya. Petualangan hari kedua ini saya agendakan menyusuri lintas barat Pulau Sumatera. Tapi daripada langsung gas ke jalan utama dan harus dipantati truk-truk dan bus besar, saya memilih jalan kampung. Seperti apa ya perkampungan di sisi barat Lampung ini? Saya juga penasaran dan ingin melihatnya dari dekat. Suasana pertama yang saya jumpai pagi ini adalah aktivitas warga dan para tentara yang hampir selalu saya temui di sepanjang sisi jalan. Meski kata warga sekitar, rute yang saya lalui ini lebih panjang, saya tetap menikmatinya. Toh kita bukan pengejar tujuan. Touring ini adalah kesempatan untuk bersahabat dengan alam, membiarkan dua bola mata merekam denyut perkampungan dan kegiatan para petani di desa-desa kecil. Perkebunan karet, sawah, kebun, bukit, silih berganti jadi teman setia perjalanan hari ini. Kehadiran mereka membuat hati saya teduh. Juga udara di jalanan sangat sejuk. Nikmat sekali rasanya bisa menjumpai suasana seperti ini. Baru jelang tengah hari,
saya tiba di simpang 3 antara Pringseu dan Kota Agung. Saya pun langsung gas menuju Kota Agung yang akan membawa saya ke Krui sesuai dengan schedule hari ini. Melewati gapura selamat datang di Kota Agung, saya belok ke sebuah warung kecil di tepi tebing dan sejuk. Tak ada orang lain ketika saya tiba. Hanya si penjaga warung, seorang ibu berusia di atas 50 tahunan. Waktu mengantarkan pesanan, ia menanyakan tujuan perjalanan saya. Saya bilang, "Mau ke Aceh, Bu. Saya seorang diri." Dia tertegun. "Itu sangat jauh, Mas," katanya di ujung ekspresi kaget. Lepas 1,5 jam, saya pamit. Saat saya sudah di atas motor, ia melongo lewat jendela warungnya dan berujar, "Selamat jalan, hati-hati di jalan, Mas." Saya merasakan sebuah pesan yang penuh tulus datang dari mata ibu itu. Saya teringat akan pesan ibu saya saat saya bilang akan touring ke Sabang. "Hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa. Saya akan selalu mendoakanmu." Selepas tikungan-tikungan Kota Agung, saya memasuki daerah Tanggamus, lalu menuju Taman Nasional Bukit Barisan, atau yang biasa disingkat TNBB. Dari peturing-peturing sebelumnya, saya dapat informasi bahwa ketika memasuki TNBB, suasana akan jadi sangat sepi. Saya tiba di situ menjelang pukul 3, hari menuju sore. Kondisi hutan yang rapat, semak yang tumbuh hingga ke bahu jalan, membuat saya harus sangat berhati-hati kala meliuk-liuk di sepanjang TNBB ini. Sesekali saya berpapasan dengan truk, atau mobil pribadi, atau pemotor. Di setiap tikungan, saya tak henti membunyikan klakson, sebagai tanda untuk kendaraan yang datang dari arah berlawanan, juga tanda permisi pada jalur yang saya lintasi. Juga untuk memberi tanda kepada kawanan monyet yang duduk di pinggir jalan, menunggu orang-orang yang melintas membuangkan makanan. Menjelang Krui, saya rehat sejenak. Lalu lanjut menyisir trek lurus di sepanjang tepi pantai.
15 menit sebelum masuk kota Krui, saya lihat sebuah warung kecil di tepi jalan, persis di bibir pantai. Saya melipir ke situ dan minta izin pada si pemilik warung untuk nenda di samping warungnya. Saat saya gas motor ke belakang warung, sebuah bunyi keras datang dari bagian belakang motor. Setelah saya cek, ternyata baut pengikat dudukan box patah. Sudah 2 baut yang patah. Yang masih pegang hanya 2 baut, itu pun dalam kondisi longgar. Inilah kerusakan pertama pada Mio Soul GT pada perjalanan jelajah Sumatera ini. Saya sedikit kebingungan karena tak tahu kemana harus memperbaiki motor ini. Saat sedang istirahat dan memikirkan solusi, datang seorang pemuda parubaya. Ia menyapa dan kami berkenalan. Namanya Fernando. Ketika tahu bahwa saya mau nenda di situ, ia mengajak saya ke rumahnya. Katanya, lebih aman bermalam di rumahnya saja. Perihal kerusakan pada dudukan box, malam nanti akan kami bawa ke bengkel pamannya, tak jauh dari tempat kami jumpa. Usai makan malam, kami berdua berangkat ke bengkel. Om Budi, si pemilik bengkel mobil bersama, menyambut kami dengan sangat ramah. Om Budi lalu mengeluarkan patahan baut pada dudukan box dan menggantinya dengan baut mobil. Ini lebih kuat, katanya. Dan ia tak mau saya membayar. Sebab perjalanan saya ke Sabang mengingatkannya akan masa muda saat ia membawa truk ekspedisi dari Lampung hingga Aceh. Terima kasih. Sekali lagi saya berjumpa dengan orang-orang baik yang dengan senang hati mau berbagi meski baru pertama kali jumpa. Benih kebaikan akan tumbuh di mana-mana asalkan kita mau memberi ruang dan memupuknya dengan tegur sapa dan ramah tamah. Hormat untukmu semua saudaraku yang menjadikan kebaikan sebagai landasan membangun peradaban.